kehidupan kita merupakan kasih karunia Allah. Begitu banyak berkat dan cinta yang Dia curahkan. Dia mencukupkan kita secara rohani dan jasmani, hingga kita tiada kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat saja. Dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat 2. Mencintai dan mengasihi hidup yang Tuhan berikan untuk kita, salah satu caranya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mari kita mematuhi anjuran protokol kesehatan di ibadah Minggu GKJW Kediri. Protokol kesehatan, keamanan, ibadah Minggu GKJW Kediri masa New Normal. Warga jemaat yang hadir agar memastikan diri benar-benar dalam kondisi sehat. Selama ibadah berlangsung, semua pintu dibuka. Selama ibadah berlangsung, seluruh unit AC dimatikan. Warga jemaat dimohon untuk hadir lebih awal dan sesuai dengan jadwal KRW masing-masing. Warga jemaat yang hadir wajib memakai masker atau face shield. Wajib mencuci tangan memakai sabun dan memakai hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja. Dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh tim kesehatan gugus tugas COVID-19 sebelum jemaat memasuki gedung gereja. Tidak ada kontak fisik antar warga jemaat dan pelayan ibadah. Tetap jaga jarak selama ibadah berlangsung, serta mematuhi arahan jalur pintu keluar. Warga lanjut usia, balita,
remaja, serta warga jemaat yang merasa kurang sehat dihimbau untuk tetap berada di rumah dengan mengikuti panduan ibadah secara online yang sudah disediakan melalui channel YouTube multimedia GKJW Kediri. Tetap mengikuti peribadahan dengan tertib sesuai protokol kesehatan dari tim gugus tugas COVID-19. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita segera memulainya. Silakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait 1, 6, dan 9. Selamat beribadah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa Tuhan telah menyertai kehidupan kita, satu pekan dapat kita jalani dengan baik. Dan mari bersama-sama hari Minggu, hari perhentian, kita semua datang dan bahwa hidup dan pertolongan kami terjadi dan kami terima adalah semata-mata karena anugerah pemberian Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Allah setia mengasihi dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya, bahkan umat tertebus hidup dalam perjanjian diselamatkan. Dahulu, saat ini, hingga sampai kekekalan nanti. Kepada Allah yang demikian, saat ini kami datang dan berbakti. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan, menyertai kehidupan kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bahwa tanpa terasa kita berada di Minggu Prapaskah yang pertama di tahun 2021 ini. Paskah atau Paskah artinya yang berat, yang mustahil dapat terlampaui. Pra maksudnya sebelum. Sehingga menurut kalender gerejawi, minggu-minggu Prapaskah berisi pesan bagaimana Allah melalui Yesus Kristus sebelum peristiwa Paskah mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Paskah sesuatu yang mustahil dapat terlampaui, dan ternyata pelampauannya ini meski melewati perjuangan yang luar biasa. Itulah Prapaskah. Firman Tuhan mengantar kita beribadah. Kitab Kejadian pasal yang ke-9, ayat 8 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini
tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan ke atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, cerita ini luar biasa, yakni dikala Allah marah dan menenggelamkan semesta, ternyata Allah yang Maha Pengasih tanda kutip menyesal dengan apa yang telah Ia lakukan terhadap umat. Dan kembali mengapung tema perjanjian atau dalam bahasa Ibrani karat berit. Dua pihak sepakat dan inisiatifnya yakni Allah bahwa betapapun keberadaan manusia, Allah tidak akan menghukum lagi dengan cara menenggelamkan semesta. Dan pelangi adalah tandanya. Selagi ada pelangi, kasih Allah tetap abadi atas umat yang mau kembali. Penandaan pelangi yang terekam dalam firman sekaligus juga menguatkan saya dan saudara bahwa apa yang difirmankan historis, bukan fiktif. Sama dengan Allah menyertai, Allah berjanji tidak menghukum. Bukanlah kata-kata penghiburan kosong, melainkan senyatanya hingga saat ini saya dan saudara hidup tidak pernah ditinggalkannya. Itulah Prapaskah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab hari perhentian, hari Minggu, kembali dapat kami terima dan rasakan. Menandai semula pekan yang lalu kami gamang, melewati hari-hari ke depan, ternyata kembali kami dapat menjalani, bahkan melampauinya. Jikalau kesemuanya dapat terjadi, dan kami ada eksis hingga saat ini, inilah kemurahan, dan inilah sekaligus penyataan janji Tuhan yang setia, memimpin, memelihara, dan menyertai kami. Adalah patut
bahkan menjadi bagian kebutuhan kami. Tuhan yang terus mengingat kami umat yang berupaya untuk dekat dan mendekat dengan-Mu. Oleh karenanya kembali kami dirikan peribadatan Minggu pagi hari ini. Kami beribadah dalam kemanusiaan yang amat terbatas, dan apa yang ada yang tampak pada kami maupun hati pikiran tidak membawa kesucian kami, melainkan kami akui dosa-dosa, kejahatan, kekotoran hidup kami, dan kami mendatangi Engkau yang Maha Suci. Dengarkanlah sesal kami, pengakuan kami, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan, perbaharuilah kehidupan kami ke depan. Kami doakan saudara-saudara kami, baik yang beribadah di rumah masing-masing, maupun hendak beribadah bersama secara konvensional dan masih dalam perjalanan. Biarlah hanya Tuhan yang menuntun dan menguasai kami semua. Diberkatilah apa yang kami kerjakan. Dalam kuasa Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Adalah kelegaan apabila kerinduan kita atas hadirat Sang Ilahi terpenuhi, baik dengan doa-doa pribadi maupun bersama-sama sebagai persekutuan yang menyembah seperti saat ini. Bagian peribadatan adalah pengakuan dosa, sebab dalam iman Kristen meyakini bahwa Allah lah pihak yang berkuasa mengampuni karena kasih karunia. Bukan manusia berdosa mengaku dan mengupayakan pengampunannya. Allah mendengar pengakuan dan memberikan pengampunan, bahkan kembali mengarahkan hidup sebagaimana firman yang menjadi berita anugerah demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan berkat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Kidung Ria 160 bagian yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Jemaat disilahkan duduk, kita akan diantar membaca bagian firman. Pembacaan kali ini dari Injil Markus pasal yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sebagian firman. Sebelum itu marilah kita mohon petunjuk kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kudus, Allah kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur dan terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami untuk membaca sebagian firman-Mu pada ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan membimbing kami di dalam kami membaca, mendengar serta merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan seturut kehendak-Mu. Pakailah Bapak Pendeta Kurniawan untuk melayangkan firman-Mu, agar apa yang disampaikan bukan dari kehendak hatinya, melainkan hanya kehendak-Mu semata. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diambil dari Injil Markus 1 ayat yang 9 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya.
Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan mengulang pembacaan ayat yang ke-11b. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Berbahagialah setiap pribadi yang setia membaca mendengar firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah yang setia juga belajar agar hidup yang dijalani seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Ibu, Bapak, dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kalau kita rasakan, kalau kita baca, kalau kita dengarkan pembacaan, memang amat berbeda, walaupun pesannya sama. Perbedaan yang mencolok, yang menjadi ciri khas Injil Markus, yakni penceriteraannya dan gaya tuturnya amat singkat dan sederhana. Mirip-mirip sebuah resum begitu dari tulisan yang panjang. Contohnya dari pembacaan kita pagi hari ini. Kalau di Injil yang lain, baik Matius maupun Lukas, pasal 1 itu berisi mulai dari Yohanes Pembaptis, Yesus lahir, Yesus dibaptis, Yesus disunat, Yesus baptis, Yesus berkarya, dan seterusnya. Itu sampai di pasal 34. Nah, kalau di pembacaan Markus kita tahu, khususnya pembacaan pasal 1 ayat 9 sampai dengan 14 tadi, sudah merangkum Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yesus dicobai di padang gurun, sekaligus Yesus mulai tampil berkarya di Galilea. Ya, ayat 9 sampai 15 sudah menceritakan perjalanan Tuhan Yesus awal. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dari cerita Markus yang singkat dan terkesan merangkum, ternyata justru membuat pembaca semakin jelas merasakan, menghayati, dan sekaligus menangkap ketegasan Allah dalam berkarya melalui Kristus, tidak bertele-tele. Saudara-saudara yang terkasih, diawali Yesus dibaptis oleh Yohanes.
Secara singkat, Injil menceritakan bahwa Yesus berkarya tidak sembarang berkarya, melainkan berkarya yang dinubuatkan oleh Allah sebelumnya, dan sekaligus dimateraikan oleh Allah sendiri melalui pembaptisan Yohanes. Dan yang menarik, yang tidak dimiliki oleh siapapun, dikala Yesus mendapatkan baptisan Yohanes, diceritakan langit terbelah, dan Allah sendiri yang berfirman, didengarkan banyak orang, disaksikan, ditulis hingga saat ini. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, Allah sendiri yang meneguhkan karyanya ke depan. Allah sendiri yang menjadikan legalitas karya Yesus yang telah lama dinubuatkan sejak zaman nabi-nabi Israel. Artinya Allah yang menjadi perkenan karya dan perjalanan Yesus. Nah, kalau Allah yang menjadi perkenan karyanya, apa yang mustahil bagi Dia? Tidak ada. Itulah pembuktian awal bahwa karya Yesus adalah karya dari surga untuk umat miliknya. Ia yang dibaptis oleh Yohanes, ia yang diurapi oleh Allah sendiri pula yang akhirnya menuntun perjalanannya, walaupun kita tahu amat berat. Bukankah demikian hidup saya dan saudara? Kita dibaptis terlihat hanya pakai air, tetapi mari kita hayati, kita imani kuasa yang dipakai, kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Legalitas kita bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Kalau Allah telah memateraikan, Allah telah membuat legal saya dan saudara umat miliknya, apa yang mustahil tidak ada baginya. Hidup dan perjuangan saya dan saudara yang tidak gampang, terlebih akhir-akhir ini, adalah hidup yang tetap disertai, tidak ditinggalkan, sama dengan janjinya kepada Nuh. Masih dalam redaksi yang singkat. Setelah dibaptis oleh Yohanes, diurapi oleh Allah Bapa sendiri, apakah terus Tuhan Yesus, maaf, enak-enak begitu? Tidak. Justru itulah yang mengawali ujiannya. Ia dituntun oleh Roh menuju padang. Untuk apa? Untuk dicobai. Untuk apa? Untuk tanda kutip diasah selama 40 hari. Dan ini bukan perkara yang gampang. Mulai lapar, punya kuasa, digoda oleh iblis. Mbok batu ini jadikan roti, wong sampeyan bisa kok. Dan bukankah sumber segala niat dosa itu maaf perut? Iya. Koruptor bukan karena uangnya, karena perutnya. Kekuasaan bukan karena jabatannya, tetapi entek-entekannya ya uangnya. Uang untuk apa? Ya kembali ke perut. Ini sumber godaan yang paling kuat. Memang Markus tidak merinci godaannya batu jadi roti, naik ke bubungan dan menjatuhkan diri, jajal Gusti Allah, tidak. Tetapi dalam narasi redaksi yang singkat, justru Markus ingin berpesan
waktu yang singkat tidak berarti terus setiril godaan. Ini penting. Justru waktu yang singkat, waktu yang pendek, seringkali justru banyak sekali jeratan-jeratan dalam kehidupan. Makanya ada unen-unen begitu. Kesempatan dalam kesempitan. Ya, lek longgar itu bukan kesempatan lagi. Justru sempit itu kesempatan. Markus menceritakan narasinya pendek. Tetapi berisi 4-5 godaan yang luar biasa. Dan Yesus lulus dalam hal ini. Dan ia mulai berkarya. Karya awal dimulai dari Galilea, tempat yang amat majemuk saat itu. Apa yang ia sampaikan, apa yang beliau sampaikan. Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Dan percayalah pada Injil. Artinya percayalah dengan kabar baik, Evangelion. Dan sabda ini begitu kuat, karena apa? Karena Yesus yang mensabdakan, ia yang baru saja mengalami berbagai pencobaan. Ya, ia baru saja tampil kayak Galilea, berangkat dari padang gurun setelah lulus. Jadi ajaran Kristen bukanlah fiktif, bukanlah diawang-awang. Ajaran Kristen berangkat dari sumber yang mengalami sendiri. Itulah kekuatannya. Dan sekaligus ini yang membedakan dengan yang lain. Kalau yang lain, kalau ingin selamat, jalannya ini. Begini. Kalau Kristen, kalau ingin selamat, akulah jalan keselamatan dan hidup. Itu yang membedakan. Dan ini kuat sekali kuasanya, karena apa? Ia yang menyampaikan, ia yang sudah melampauinya. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih, setelah dari Galilea, Tuhan Yesus akhirnya berkarya di tempat lain. Apakah terus mulus, gampang begitu? Ternyata kalau kita baca di rumah kelanjutannya seri ini, juga tidak menjanjikan kemudahan. Kesulitan, tantangan, terus diterimanya. Tetapi satu hal yang pasti, tidak ada kegagalan di sana. Berakhir dengan kebaikan, kesuksesan, berakhir dengan keselamatan. Seakan-akan gagal, wong ditangkap, mati dan disalib, dihina. Ternyata justru pada puncak sengsaranya, mengawali ia mengalahkan kematian dan bangkit serta naik ke surga. Akhir karyanya bukan kekalahan, akhir karyanya justru kesulitan yang menjadikan terpetiknya kemenangan. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu pra-Paskah. Paskah, Pesak, artinya yang berat terlampaui. Melampaui yang berat. Ini tidak hanya melompat begitu saja, tetapi tentu dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Hidup saya dan saudara dalam hari-hari ini dan juga sangat mungkin hari-hari, minggu, bulan ke depan masih disuasanai dengan hidup pada tingkat kesulitan yang teramat sangat. Percayalah bahwa Paskah yang sulit tidak menggagalkan semuanya, justru yang sulit dalam ketekunan kesetiaan
menjadikan saya dan saudara melewati, melampaui semuanya. Selamat Prapaskah yang pertama. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Karyanya sempurna hingga sampai mengalahkan kematian. Ia yang datang dari surga maha tinggi, turun ke dunia manusia, bahkan ke kubangan kematian yang manusia belum pernah jalani. Ia pula yang akhirnya bangkit dan kembali ke surga maha tinggi. Itulah Tuhan. Dan itulah rangkuman dari syahadat atau pengakuan kita. Mari bersama-sama kita ikrarkan bersama-sama dengan bersuara. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Tuhan senantiasa hidup dengan berbagai berkat. Sehat dan mampu melakukan banyak hal. Sehat dan terus mendirikan keberlangsungan hidup adalah wujud kemurahan. Mari bersama-sama ekspresi syukur kita wujudkan dengan menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan sedari kita masuk gedung, dalam hormat kita serahkan kepada Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 165, bagian yang pertama dan yang kedua. Janji yang manis kau tak kulupakan, dan semua kami lagi
kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami terima. Mampukan kami tidak hanya mengerti, melainkan Tuhan tuntun untuk terus menghayati secara khusus penghayatan kami di Prapaskah minggu-minggu sengsara. Dengan jujur merasakan bahwa kesulitan, kesengsaraan bukanlah hukuman, melainkan bagian dari sebuah proses yang menjadikan kami bertambah setia dengan perjalanan itu sendiri dan kuat dan berhasil melampaui karena Allah yang setia terus menyertai. Kami menyerahkan persembahan yang kami siapkan dari rumah. Kami himpun dengan sengaja dan saat ini kami doakan. Disucikanlah oleh Tuhan persembahan kami ini. Bahkan Tuhan memberkati sehingga penggunaannya benar. Sikap kami mempersembahkan juga benar. Sehingga melalui persembahan menjadi bagian tanggung jawab iman kami, sekaligus ekspresi kami memelihara hubungan dengan Tuhan Sang Pemberi. Terima kasih. Dalam syafaat kami mendoakan bangsa dan negara yang tentu sedang sibuk mengurus rakyat yang banyak dan sekaligus berupaya sebagai bangsa besar untuk eksis di tengah percaturan dunia, baik berkenaan dengan kemajuan teknologi, keamanan sebagai bangsa yang kaya, maupun juga kemampuan di tengah hantaman pandemi COVID. Mendoakan para pemimpin pemerintahan kami dari pusat sampai daerah-daerah. Kami mendoakan secara khusus kepada Tuhan untuk warga jemaat, saudara-saudara kami. Kami mendoakan hidup dan kehidupan setiap harinya. Pekerjaan yang ditekuni setiap saat. Diberkati, dicukupkan oleh Tuhan perolehan rezekinya. Mendoakan sekolah dari anak-anak jemaat yang tentu nyaris hampir 1 tahun penuh mereka hanya berelasi dengan orang lain di sekolah melalui media alat elektronik. Ada perubahan yang cukup memprihatinkan atas diri mereka, bukan hanya ilmu terlebih, juga perkembangan psikologi, kekeringan untuk dan karena berelasi. Tuhan, kiranya Engkau yang mengisi ruang kosong dan memperlengkapi anak-anak kami dalam tumbuh kembang serta keilmuannya. Kami percaya generasi mereka sama dengan generasi yang lain pada akhirnya. Kami doakan setiap persoalan kehidupan dari warga jemaat. Persoalan tentang pencarian pekerjaan, kami mohon Tuhan bermurah sehingga mereka lekas mendapatkan. Pencarian atas sesuatu yang diingini, baik merupakan benda mati, benda hidup,
dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan warga jemaat dan memohonkan sehat, baik perempuan, laki-laki, yang anak-anak, muda, terlebih yang sudah sepuh. Lindungilah kami semuanya, dan kami memohon sehat. Setiap pergumulan, baik kedukaan, kami pun juga terus memohonkan penghiburan kekuatan, maupun kesulitan-kesulitan secara khusus karena masalah kesehatan tubuh. Siapapun yang sakit saat ini, baik di rumah maupun rumah sakit, kami percaya Tuhan menolong. Kami meyakini pertolongan Tuhan melampaui apapun akali manusia. Terima kasih Bapa mendoakan gereja yang terus berupaya bertahan, bahkan semakin menemukan irama pelayanan dalam kenormalan yang baru ini. Diberkati oleh Tuhan para pelayan-pelayan, khususnya saat ini kami mendoakan ke-8 kawan kami gugus tugas yang praktis sejak bulan April tahun lalu. Mereka ikut ambil bagian langsung, walaupun seringkali tidak tampak, untuk lakukan pendampingan, advokasi, maupun juga mengupayakan pemenuhan kebutuhan, khususnya rohani, warga jemaat dengan aman. Kami akan akhiri ibadah dan pulang, baik yang pulang untuk beristirahat atau bepergian, atau melanjutkan kegiatan. Engkau Allah yang setia, busur kasih Tuhan taruh di atas hidup kami, Tuhan tidak pernah jauh dan meninggalkan kami. Mengakhiri syafaat, bersama-sama kami berdoa, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita akhiri ibadah dan pulang. Memang vaksin COVID mulai beredar. Tetapi baik apabila kita juga tidak berpikir bahwa dengan cepat semuanya merata, jumlah penduduk ya 265 juta. Ya. Artinya COVID masih menyekitari. Roda kehidupan meski terus berlangsung, artinya aktivitas memang terkurangi. Aktivitas tidak bisa dihentikan. Sehingga pesan jemaat tetap, mari kita lanjutkan hidup. Ingat, jangan lemah. Jangan lemah tubuh. Sekaligus tidak boleh lengah. Tuhan setia menyertai hidup panjenengan dan saya. Kidung Ria 79, bait pertama kita nyanyikan bait yang pertama 2 kali. Tuhan pasti buka, jangan
Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ajarku hidup suci, setia pada Tuhan. Tak Tuhan pasti buka jalan. Mari kita mengambil saat teduh memohon berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber berkat dan hidup, memberkati hidup kita semua. Tuhan Yesus Kristus, Ialah yang diurapi dari surga. Ialah pula yang memampukan kita semua hidup dalam pengharapan atas arah surga dan kekekalan. Allah Roh Kudus Sang Terang menerangi setiap langkah juang, mencukupkan segala kebutuhan, dan melengkapi damai sejahtera pagi hari ini hingga sampai Maranatha terjadi. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 164, bait yang pertama saja. Jalan hiduplah selalu tanpa keberatan, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah kita teriak oleh awan yang tebal di atas jalan menabur angin kasih yang kekal. Namun sukses yang berlari bagai janji yang teguh di balik duka menanti angin kasih Tuhanku. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, segenap majelis mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu telah mengikuti ibadah dengan sebaik-baiknya. Selamat memasuki Minggu Prapaskah pertama. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu keluar melalui jalan kanan dan kiri.